Oke, selamat siang anak-anak kelas 10. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengenalan tentang sistem bilangan serta mata pelajaran sistem komputer itu mempelajari apa saja. Nah, untuk sistem bilangan sendiri, kalian kan sudah mencari tahu ya definisi dari sistem bilangan itu apa, kemudian macam-macamnya itu apa. Ternyata di sistem komputer itu ada 4 macam sistem bilangan, yaitu sistem bilangan biner, oktal, heksa, dan sistem bilangan heksadesimal. Ya. Untuk sekarang kita akan membahas tentang bilangan biner terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu adalah sistem bilangan biner. Ya, sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner itu ciri khasnya adalah terdiri dari dua angka atau simbol, yaitu angka 1 dan 0. Jadi dia terdiri dari dua simbol ya, 1 dan 0. Nah, jadi sementara untuk bobot faktornya tersendiri, bobot faktor untuk bilangan biner itu adalah pangkat atau kelipatan 2. Jadi misalnya seperti ini. Kalau kalian pernah lihat yang seperti ini ya, ada di sininya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Nah, ini merupakan faktor dari bilangan biner itu sendiri ya, di mana merupakan bobot faktornya itu adalah pangkat atau kelipatan 2. 2 pangkat 0 berapa? Kalau di matematika 2 pangkat 0 itu 1. Kemudian 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 4 2 pangkat 4 adalah 16. Dan seterusnya ya. Nah, ini merupakan tabel bilangan binernya, pangkatnya. Ini yang penting nanti. Ya, ini nih. Nah, ini kunci nanti kalau kita masuk ke konversi bilangan biner. Kita satu-satu dulu ya, sekarang masih bahas sistem bilangan biner dulu. Nah, misalnya kalau bilangan biner kan dia hanya terdiri dari dua angka aja ya. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian kan minggu lalu sudah cari tahu nih. Nah, bentuk bilangan biner tuh kan kayak gini nih. 1001. Nah, kalau kita manusia kesehariannya gitu kan. Nah, kalau bilangan biner itu kan dipakai sama sistem digital nih, kayak komputer gitu. Nah, kita manusia itu kan kenalnya sama bilangan desimal. Otomatis ini harus dirubah dulu ke desimal. Biar kita tahu ini 1001 ini berapa, dia harus berubah dulu ke desimal. Ya. Jadi sebagai penanda Ibu kasih di sini tulisan 2. 2 di sini maksudnya dia bilangan biner. Kemudian di sini ada angka 10-nya. 10 itu desimalnya. Nah, ini berapa kira-kira? Gitu. Caranya gimana sih? 1001 ya. Ibu pengen tahu nih desimalnya berapa. Nah, caranya kayak gini aja. Kita tulis di sini 1001. Nah, ini tempatnya di mana? Pakai ini ya. Ini 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 2. 2 pangkat 3. Sekarang kita lihat yang ada angka satunya itu di mana? Ini kan 2 pangkat 0 itu adalah 1. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, yang ini nih gimana, Bu? Ini kita abaikan saja yang 0 ini. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah ditambah ini. Hasilnya adalah 9. Berarti bentuk desimalnya itu adalah 9. Ini yang kita mengerti kan? Ini angka biner namanya, bilangan biner ya. Ini desimalnya. Ini yang kita mengerti. Sehingga 1001 itu adalah 9 dalam bentuk desimalnya. Seperti itu. Nah, ini kan kita sudah dapat nih hasilnya kalau dalam bentuk desimal ya. Ini desimal. Oke. Yang ini binernya gitu. Ini biner. Ya.
Nah, ini kalau ibu kasih kotak, ibu giniin aja. Nah, ini merupakan cara cepatnya ya, nulisnya itu 8 tambah 1, 9 gitu. Tapi kalau dijabarin itu sama aja kayak gini. 1, 0, 0, 1. Nah, itu 1, 1 yang ini. 1, 0, 0, 1. Itu 1 yang ini dari belakang dulu. 1 dikali 2 pangkat 0. Hasilnya berapa? 1 kan? Kemudian lagi 0 yang ini ya. Ini 1 yang ini. Dan baru 0 yang ini sekarang. 0 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, 2. 2 dikali 0, 0. Terus yang ini sama juga. 0 dikali 2 dipangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 0, 0. Nah, yang terakhir, satunya. 1 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 1, 8. Udah ini ditambah. 1 tambah 0. Jadi ini ya. Jadi ini 1 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 8, hasilnya 9. Sama kan? Hasil yang ini dengan ini sama kan? Nah, sama kan? Nah, jadi ini kalau 1001 itu, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa manusia itu jadinya 9 gitu. Karena kita kan taunya angka desimal kan? Kita pakainya angka 9. Kayak misalnya berat badannya 64, terus tinggi badannya 164. Nah, itu namanya bilangan desimal. Tapi kalau di sistem digital atau komputer, dia menggunakan sistem bilangan biner. Begitu. Terus satu lagi tadi kelewatan. Ini merupakan bilangan biner ini basis 2 ya. Nah, ini penting sekali untuk diketahui. Jadi dia bilangan basis 2. Biner itu basis 2. Maksudnya basis 2 itu apa sih? Basis 2 ini nantinya akan berpengaruh terhadap nilai tempatnya atau position value-nya. Apa itu nilai tempat? Nilai tempat itu merupakan penimbang atau bobot dan masing-masing digit bergantung pada posisinya. Yang bernilai basisnya dipangkatkan dengan tempatnya. Gitu. Atau urutan posisinya. Jadi contohnya begini, kenapa dia di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya? Karena dia basis 2, jadinya di sini 2. Terus 0-nya apa? 0 ini nilai tempatnya, ingat ya, ini catatan penting banget, karena banyak sekali yang biasanya keliru di sini. Nilai tempat itu selalu dimulai dari 0. Nah, ini tolong diingat. Karena kalau kalian latihan soal atau jawab ulangan, nilai tempat dimulai dari 1 udah salah. Sehingga apa? Ya ini, nilai tempatnya ini, basis 2 dengan nilai tempat hubungannya nanti begini. 2 pangkat 0, basisnya 2, nilai tempatnya 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Sehingga apa? Dari kanan ke kiri itu dia semakin besar nilainya. Begitu. Itu yang dimaksud dengan nilai tempat. Jadi kalau kayak di sini, ini dia nilai tempatnya ya. Ini position value-nya. Ini nilai tempat namanya. Atau kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi position value. Terus ada istilahnya absolute value. Absolute value ini yang depannya. Ini nilai mutlak namanya. Karena ini yang akan kita cari. Ini nggak berubah kan? Kalau soalnya berubah ya oke, pastinya ininya berubah. Makanya dibilang absolute value. Atau nilai mutlak. Kalau diterjemahkan, itu dia nilai mutlak ya. Nilai mutlak. Nilai absolut. Gitu. Ini biner. Oke, kita sudah bahas biner. Sekarang kita lanjut ke bilangan berikutnya. Apa itu? Kita bahas yang kedua, itu adalah sistem bilangan desimal. Nah, sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal ini itu terdiri dari 10 simbol bilangan. 10 angka, 10 simbol atau angka. Apa aja itu? Ya udah dimulai dari angka 0. 0, 1, 2,
0, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 0 sampai 9 ya. Ini totalnya 10 kalau kalian hitung. Coba saja. Ibu kasih kotak misalnya di sini buat ngitung. Ibu kasih kotak aja. Kita bikin kotak ini aja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlahnya ada 10. Tapi kita pakai yang ini ya. Yang ini dia. Nah, yang ini dia. Jadi terdapat 10 simbol. Dimulai dari angka 0 sampai 9. Kemudian basisnya basis berapa sih? Nah, namanya juga 10 simbol, berarti basisnya dia basis 2. Bukan basis 2, maaf. Basis 10. Ya, ini basis 10 dia. Nilai tempatnya juga sama. Nilai tempatnya itu dimulai dari 0 juga. Semua bilangan dimulai dari 0 nilai tempatnya. Nah, ini nilai tempatnya. Basis 10, nilai tempatnya 0. Nah, terus contohnya kayak gimana sih? Ini kan kalau kita baca kan 8.598. 8.598. Misalnya kalau kita jabarkan gitu ya. Ini kita jabarkan. Kita pergunakan nilai absolute value tadi, nilai mutlak tadi dengan nilai tempat. Jadinya begini. Dimulai dulu dari yang nilai tempat 0. Ini kan di titik 0 ya. Selalu ya, nilai tempat dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Sehingga apa? Ini 8. Dikali, basisnya berapa? 10. Nilai tempatnya berapa? 0. Dimulai dari situ dulu. 8 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 berapa? 1 kan? 1 dikali 8, 8. Kemudian selanjutnya 9. Nilai mutlaknya, absolutnya 9. Dikali basisnya 10, nilai tempatnya 1. Naik kan dia dari 0. Ini 0, ini 1, 2, 3 kan? 10 pangkat 1. 10 pangkat 1, 10 dikali 9, 90. Kemudian 5, nilai mutlaknya 5, dikali basisnya 10, dipangkatkan 2. Karena nilai tempatnya dia 2, naik lagi dia jadi 2. Hasilnya 10 pangkat 2 berapa? 100. 100 dikali 5, 500. Sekarang 8 lagi. Nilai mutlaknya 8, dikali basisnya 10, dipangkatkan 3. 3 ini nilai tempatnya sekarang. Hasilnya berapa? 10 pangkat 3, 1000. 1000 dikali 8, 8000. Nah, ini ditambahin. 8, 9, 5, 8. Ya udah, sama hasilnya. Ini hanya penjabarannya. Nah, ini adalah nilai mutlak atau absolute value. Yang ininya adalah nilai tempat atau position value. Nah, kalau kalian kemarin baca materi pasti ada disinggung ini nilai tempat dan nilai mutlak. Oke? Sudah jelas di sana? Oke, tadi kita sudah belajar tentang sistem bilangan desimal ya yang kedua. Nah, sekarang bilangan yang ketiga itu adalah sistem bilangan oktal. Dari kata okta itu artinya 8. Jadi bilangan oktal ini itu adalah bilangan yang terdiri dari 8. 8 macam simbol ya. 8 angka atau simbol. Dimulai dari angka 0. Selalu dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah kelompok bilangan oktal dari angka 0 sampai 7. Kemudian basisnya berapa? Basisnya bilangan oktal itu adalah basis 8. Dan nilai tempatnya seperti biasa dimulai dari 0. 4 dimulai dari 0. Nah, ya, tempatnya selalu dimulai dari 0. Oke. Contohnya, misalnya ada soal gitu ya. Angkanya ini merupakan bilangan oktal. Nah, kalau dibaca kan 12 gitu.
Ibu kasih tahu angka 8 di sini. Ya, jadi 8 di sini ini adalah penanda ya. Ini penanda di sini. Kira-kira 1, 2, angka 1, 2 ini yang merupakan bilangan oktal ini kalau didesimalkan berapa sih gitu. Nah, ini 10. Desimal kan pasti 10 dia. Berapa? Nah, caranya gimana? Sama kayak cara yang tadi. Ada absolute value-nya, nilai mutlaknya, kemudian ada nilai tempatnya. Kalian tahu nilai tempatnya. Jadi misalnya kayak angka 12 tadi. Ini ya, kita mulai dari angka 2 dulu. Karena ini dimulai dari 0 kan. Nilai tempatnya ini selalu dimulai dari 0, yang ininya 1. Gitu. Sehingga apa? 2 dikali basisnya 8 dipangkatkan 0, nilai tempatnya 0. 8 pangkat 0, 1. 1 kali 2, 2. Kemudian, selanjutnya beranjak lagi ke sini, itu angka 1. Nilai mutlaknya 1. Kemudian dikali dengan nilai tempatnya. Yang awalnya dari 0 jadi 1. Basisnya tetap 8. Basis 8 dipangkatkan 1. Sehingga hasilnya adalah 8. Kemudian diapakan? Ini ditambah. Udah ditambah 8 adalah 10. Gitu. Sehingga apa? Jadi dia bilangan desimalnya adalah 10. Gitu. Ini desimalnya. Ya, ini tadi ini oktalnya. Gitu, ya. Itu untuk sistem bilangan oktal. Sama seperti tadi, ini nilai tempat. Yang ininya nilai mutlak. Nah, itu untuk sistem bilangan oktal. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sistem bilangan oktal. Sekarang yang keempat, yaitu sistem bilangan heksadesimal. Jadi dia 16. Basisnya 16 di sini ya. Nah, dia terdiri dari 16 angka atau simbol. Apa aja itu? Itu dimulai dari angka 0. Selalu ya dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini belum selesai ya. Karena dia terdiri dari 16 angka, sementara bilangan itu hanya terhenti loh dari angka 0 sampai 9 aja gitu ya. Kalau di desimal itu bilangan itu hanya dari angka 0 sampai 9. Sehingga apa? Untuk kelanjutannya itu dia menggunakan huruf. Hurufnya itu A, B, C, D, E, F. Jadi sampai F aja. Nah, ini kalau dihitung jumlahnya ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Nah, itu sampai F dia. Jadi dari angka 0 itu sampai huruf F. Itu ya kalau untuk heksadesimal 0 sampai F. Nah, terus di mana sih biasanya penggunaan dari bilangan heksadesimal ini? Nah, sistem bilangan heksadesimal ini digunakan untuk alasan-alasan tertentu di beberapa komputer. Misalnya IBM sistem 360, kemudian ada data general Nova, PDP 11 DEC, Honeywell, dan beberapa komputer mini lainnya ya. Jadi digunakan di beberapa komputer mini. Begitu. Nah, contoh bilangannya kayak gimana sih gitu? Contoh bilangannya kayak gimana? Kemudian untuk contohnya seperti apa sih dia? Misalnya diberikan contoh sistem bilangan heksadesimal yaitu C7. Ya, C7. Di sini Ibu tulis 16. Jadi ya ini angka di bawah ini apa sih? Ini untuk menandakan aja kayak sebagai identitas saja kalau dia tuh merupakan bilangan yang basisnya 16 ya. Oh ya, Ibu lupa nulis di sini. Di sini basisnya 16 ya. Basisnya 16. Seperti biasa nilai tempatnya juga dimulai dari 0. Oke. Nah, C7 heksadesimal C7 itu kira-kira kalau diterjemahkan ke dalam bilangan desimal itu berapa sih bilangannya dimengerti sama manusia gitu ya. Nah, ini dia berapa sih dia?
Ini Ibu tulis 10 ya, karena mau dirubah jadi desimal. Ini tanda tanya, berapa dia? Nah, caranya gimana? Sama juga kayak tadi caranya. Jadi, kita lihat dulu absolutnya, C sama 7. Kita mulai dulu dari angka 7, karena ada yang di paling kanan, 7, gitu ya. Nah, 7-nya ini gimana? 7-nya ini dikali basisnya 16, kemudian dipangkatkan 0. Hasilnya berapa? 7 dikali 16 pangkat 0. Ya, hasilnya tetap adalah 7. Kemudian C. Sekarang C. C ini angkanya berapa sih? Ini ya, dari 9, 10, 10-nya A. Ini ya, ini 10. B-nya 11. C-nya dia 12. Sehingga apa? C itu 12. Nilai mutlaknya dikalikan nilai tempatnya. Tempatnya dia naik ya, yang awalnya 0 itu jadi 1. Basisnya 16 dipangkatkan 1, nilai tempatnya 1. Berapa ini? 12 dikali 16 hasilnya adalah 192. Sekarang ditambah 7 ditambah 192. Nah, ini digeser ya, maaf, biar rapi gitu. Di sini ya 7-nya ya. Ini dihapus saja. 7 ditambah 192. Hasilnya berapa? Ini 9, 9, 1. 7 tambah 2, 9. Ini turun 9, 1 ya. Sehingga inilah dia desimalnya. 199. Jadi C7 heksadesimal kalau dijadikan C7 heksadesimal dijadikan desimal itu adalah 199. Ini desimalnya. Yang ini adalah heksadesimalnya. Oke. Ya. Jadi jika ada yang masih bingung sejauh ini, apakah ada yang bertanya, bisa memberikan komentar di kolom komentar, baik di postingan YouTube-nya ini atau di Google Classroom. Tadi kita sudah membahas masing-masing ya mengenai sistem bilangan itu. Ibu sudah menjelaskan apa itu absolute value, nilai mutlak, kemudian apa itu position value atau nilai tempat, kemudian kegunaannya, fungsinya nanti itu apa. Jadi itu berguna banget ya kalau kalian memahami sesuatu itu harus tahu dulu dari definisinya. Kemudian baru kita implementasikan ke dalam prakteknya begitu. Nah, kalau sekarang kita akan membahas mengenai konversi. Kalau kalian belajar matematika di SMP, Ibu rasa kalian sudah dapat kan konversi dari kilogram ke gram, atau sebaliknya dari gram ke kilogram, kemudian dari meter ke desimeter atau sentimeter, dan dari sentimeter ke meter. Nah, itu yang namanya konversi ya. Jadi konversi itu merubah nilai dia, merubah satuannya. Jadi kalau di definisi dari konversi bilangan itu sendiri, jadi konversi bilangan itu sendiri merupakan suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Jadi contohnya dari oktal ke desimal, dari oktal ke biner, atau dari biner ke oktal, sebaliknya begitu ya, bolak-balik begitu. Itu yang namanya konversi. Terus sekarang kita fokus ke konversi sistem bilangan biner. Konversi sistem bilangan biner. Nah, bilangan biner ini nantinya itu akan dikonversi menjadi bilangan oktal, kemudian desimal, dan heksa. Heksa ya, heksadesimal. Kita bahas dulu dari bilangan biner ini ke desimal. Jadi dari biner ke desimal. Kita bahas satu persatu ya. Oke. Contohnya bilangan biner ke desimal. Ini contoh sederhana ya. Contohnya example 1 0 0 1 biner. Desimalnya berapa sih? Nah, kalau di soal kayak gini nanti dia.
Caranya gimana? Nah, caranya ya seperti itu tadi. Kalian harus tahu nilai mutlak dan nilai tempatnya dulu. Ingat ya, nilai tempat selalu dimulai dari angka 0. Jadi kalau Ibu jabarkan, dia seperti ini jadinya. 1 yang ini dulu, 1 dikali, karena dia biner, basisnya 2, dipangkatkan 0. Nilai tempatnya 0. Kemudian sama dengan berapa? 2 pangkat 0, 1. 1 kali 1, 1. Ini ya, 1 yang ini. Kemudian yang ini, selanjutnya nilai mutlaknya. 0 dikali 2 dipangkatkan 1. Nilai tempatnya 1. Hasilnya berapa? 2 pangkat 1, 2. 2 kali 0, 0. Nah, lanjut lagi. 0 dikali 2 pangkat 2. Hasilnya juga 0. Apapun yang dikalikan 0 kan hasilnya 0 ya. Kemudian ini 1 terakhir. 1 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. 8 dikalikan 1, 8. Nah, ini kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah 9. Ini dia, ya. Ini adalah bentuk desimalnya. Jadi ini jawabannya. Begitu. Contoh lain lagi ya. Misalnya biner ada bilangan biner begini. 0, 1, 0, 0. Ini biner. Desimalnya berapa? Gitu. Sama juga caranya. Kalian tentukan absolut dulu. Jadi ini absolutnya nanti dan nilai tempatnya, di mana basisnya dipangkatkan dari nilai tempat itu. Jadi sama juga caranya. 0 dulu ditulis nilai mutlaknya, dikalikan basisnya, basis 2, dipangkatkan 0. 2 pangkat 0, 1. 1 dikalikan 0, 0. Ini juga sama. Nilai mutlak, 0, dikalikan 2 pangkat 1, hasilnya juga 0. Kemudian ini, 1 dikalikan 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. 4 dikalikan 1, 4 ya. Terakhir 0-nya ini. 0 dikalikan 2 pangkat 3. Basis 2 nilai tempatnya 3. 2 pangkat 3, 8. 8 dikali 0, 0. Hasilnya berapa jadinya? 0 tambah 0 tambah 4 tambah 0, 4. Sehingga apa? Bentuk desimalnya adalah 4. Itu contoh lainnya. Ya, itu tadi dari biner ke desimal. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang tadi kita sudah membahas mengenai dari bilangan biner ke desimal. Sekarang dari bilangan biner itu ke oktal ya. Berarti dari basis 2 ke basis 8. Kita pakai contoh yang tadi. 1001 biner ya, example contohnya. Itu berapa sih dia bilangan oktalnya? Nah, oke. Ibu tambahkan 0 lagi depannya ya. Jadi, untuk dari bilangan biner ke oktal itu, caranya itu adalah tiap-tiap 3 buah digit biner itu dibagi. Jadi dibaginya dibagi 3. Jadi dibagi 3 ya. Caranya itu adalah mengonversi tiap-tiap 3 buah digit biner. Dimulai dari kanan, selalu ya dimulai dari kanan. Jadi ini nanti ibu bagi 3 begini dia. Nah, sorry, ini ibu bagi 3 begini nanti. Oke, sekarang anggaplah kelompok pertama dulu ya. Kelompok pertama dulu. Kita mulai dari angka 1, seperti biasa dari kanan dulu. 1, nilai absolutnya dikali. Jadi dimulai dulu dari angka 1. Satunya ini dikalikan 2 pangkat 0. Kenapa dikalikan 2 pangkat 0? Ya karena dia biner. Binernya menjadikan oktal sekarang. 1 dikalikan nilai tempatnya 0 dengan basisnya 2. 1 dikali 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Kemudian lanjut lagi 0 dikalikan 2 pangkat 1. Hasilnya adalah 0. Kemudian lagi sekali 0 dikalikan 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 0. Ya.
Kemudian ini diapakan? Ini ditambah. Maka dapat hasilnya 1. Oke, ini baru kelompok 1 sudah ya. Kelompok 1 sudah. Sekarang kita lanjut lagi ke kelompok 2-nya. Karena kita bagi 2 dia kan. Bagi 3-3 begini kan. Ya. Sama juga dia. 1 dikali 2 pangkat 0 lagi. Kita mulai lagi dari 2 pangkat 0. Hasilnya 1. Dan 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0. 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0. Kita tambahkan lagi hasilnya juga 1. Selesai ya. Kalau seandainya ini tidak Ibu tulis angka 0, juga nggak masalah. Hasilnya juga pasti akan 1 di sini kan. Jadi ini biar nunjukin aja kalau dia ada 3 digit di sini, walaupun nggak ditulis 0-nya. Terus hasilnya berapa? Hasilnya adalah bilangan ini dengan bilangan ini. Begitu. Dimulai dari bawah dulu ngelihatnya. Jadi ini 1. Terus 1 yang ini ke sini. 1. Sehingga jawabannya adalah 11. Ini dalam bentuk bilangan oktal. Ya. Satunya untuk melihatnya mulai dari sini ya, jangan dimulai dari sini. Nah, ini kebetulan aja angkanya kembar ya, sama-sama 1. Tapi kalau di sini misalnya hasilnya 3, di sini 2, jadi bukan 2, 3 yang kalian tulis, tapi dari bawah dulu, dari angka 3-nya baru angka 2-nya. Gitu. Oktal. Oke, kalau tadi kita sudah belajar mengonvensi dari bilangan biner ke oktal. Sekarang dari bilangan biner ke heksadesimal ya. Nah, caranya gimana? Kalau tadi dibagi 3-3, kalau di sini dia dengan cara mengonversi tiap-tiap 4 buah digit biner. Nah, ini dia caranya. Berarti kayak gimana itu contohnya? Misalnya biar sama-sama angkanya 4, Ibu pakai contoh begini. Diketahui ada bilangan biner sebagai berikut ya. Kita langsung aja ke contoh. 110, kemudian 1, 0, 1, 0, 0 ya. Ini biner. Kemudian berapa dia dalam bentuk heksadesimalnya? Nah, caranya gimana? Bagi 4 dia. Jadi, Ibu hitung dulu tuh, 2, 3, 4. Jadi, segini. Ada 2 kelompok berarti. Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2-nya. Kita mulai dulu dari kelompok 1 ya. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Jadi, misalnya ini dia 0. Berarti 0 dikali 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 0. Kemudian lagi 0 dikali 2 pangkat 1. Hasilnya 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Ya kan? Kemudian 0 dikali 2 pangkat 3. Itu hasilnya juga 0. Kemudian ini ditambahkan, dijumlahkan semua. Hasilnya adalah 4. Oke. Ini baru 1, kelompok 1. Sekarang yang kelompok 2-nya. Yang kelompok 2-nya sekarang. Kita mulai dari 1 dulu ya, paling belakang, yang paling kanan. Nilai mutlaknya 1 dikali nilai tempat 2 dipangkat 0. 2 dipangkatkan 0 itu adalah 1, 1 kali 1, 1. Kemudian 0 dikali 2 pangkat 1 itu adalah 0. 1 dikali 2 pangkat 2 itu adalah 4. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 3 itu adalah 8. Ya. Ini kita jumlahkan juga. 1 ditambah 4 adalah 5. 5 ditambah 8 itu adalah 13. Oke. Nah, kalau di dalam heksadesimal, 13 itu simbolnya apa kira-kira? Tadi kan kalau A itu dia 10, maka B-nya adalah 11, C-nya adalah 12, D-nya adalah 13. Jadi D-nya 13. Ini diubah dia jadi huruf D. Karena kan mau dibentuk jadi heksadesimal kan, dia berupa huruf. Gitu. Sehingga hasilnya berapa? Seperti biasa dari bawah dulu. Hasilnya adalah D4. Ini dalam bentuk heksadesimal. Jadi D4 jawabannya. Oke. Jadi jika ada yang
Masih bingung bisa bertanya. Oke, jadi sampai di sini ya dulu pembahasannya. Ini baru dari konversi bilangan biner ke 3 bilangan lainnya. Nanti ada juga bilangan desimal, ke biner, ke oktal, ke heksa. Begitu juga bilangan oktal, ke biner, ke heksa, dan masih banyak lagi. Jadi untuk konversi, dia termasuk banyak ya materinya ya. Jadi nanti kita lanjutkan di minggu berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih.